Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Are you ready? Yes, we are ready. Salam teman-teman, salam bro, salam and sis. Apa kabar? Selamat pagi. Kami percaya kalian dalam keadaan yang sangat sukacita. Kalian dalam keadaan baik karena Tuhan Yesus sungguh amat baik. Ada amin juga. Wow, amin. Yes. Teman-teman, mari kita memulai ibadah kita.
Kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan Bapa di dalam hidup kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir dan melawat kami di rumah, bahkan di sini Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Makasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Makasih untuk kesetiaan-Mu yang besar buat kami. Hari ini kami datang, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih. Makasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Segala pujian yang terbaik bagimu Tuhan. Haleluya. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian ya Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, kami meninggikan Engkau. Haleluya. Kami angkat tangan menyembah Yesus, Engkau layak. Yesus, Engkau layak. Kami bersyukur Tuhan. Christ is my reward in all of my devotion. And now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every strife, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus, Jesus is here. To God be the glory.
I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back. Amen. No turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. And everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. 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 Nah, Bang, tema kita ini nggak kalah menarik sama tema kita sebelumnya, Bang. Apa tuh, Jul? Tema kita hari ini, jangan salah prioritas. Wow. Anak muda banget, Jul. Yes, benar, Bang. Bang, aku mau nanya nih, menurut Abang prioritas itu apa sih, Bang? Prioritas adalah hal yang paling utama. Yes, benar. Yes, itu Jul. Jadi anak-anak muda ini banyak yang salah prioritas, Jul. Mungkin mereka mengutamakan pacar mereka Yes, atau betul. karir mereka. Itu Jul, karena waktu kita salah prioritas, Jul, kita salah juga mengambil tindakan, Jul. Iya, benar, Bang. Kita salah mengambil langkah, kita salah dalam persahabatan, kita salah banyak salah. Waktu kita salah prioritas, Jul, banyak hal-hal yang salah kita lakukan, Jul. Yes, benar banget, Bang. Dimana, Bang, juga, Bang, anak-anak muda saat ini mungkin bingung ya, Bang, bagaimana sih masa depan aku, kok apalagi di masa pandemik nih ya, Bang, ya, kayak Yes. nggak ada kayak penampakan atau kayak pencerahan akan gimana ya nantinya, aku bakalan gimana Pusing, gitu ya, Jul, Bang. pusing Yes, sendiri benar, ya, Bang. Jul. Tapi, Bang, kali ini, Bang, kita akan mengetahui bagaimana kita bisa hidup memiliki prioritas yang penting, Bang. Yes, Jul. Karena Jul, prioritas itu menentukan, Jul. Nggak cuma menentukan kehidupan kita. Waktu kita benar dalam prioritas itu menentukan bagaimana kehidupan kita kelak di saat bumi ini berakhir, Jul. Yes, benar banget, Bang. Benar nggak, Jul? Benar Yes. banget, Bang. Nah, ini yang mau dibahas sama Ko Willy nih, Jul. Seorang boksu yang luar biasa, Jul. Mungkin teman-teman udah penasaran bagaimana sih prioritas yang benar? Yes. Nah, ini yang kita mau bahas nih, Jul. Yes. Tapi sebelum mungkin mau dengar yang luar biasa, Jul, ini ada info persembahan, Jul. Bagaimana caranya, Kak Jul? Yes, buat teman-teman, ayo kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Silahkan teman-teman transfer dengan nomor rekening di bawah ini dan juga scan barcode-nya. Bang, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Aku yang doa, Jul. Yes dong. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk 1 minggu berlalu. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata dan sempurna dalam hidup kami. Dan sebentar Tuhan kami akan dengar sharing khotbah dari Boksu Willy tentang prioritas Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti, kami memahami, bahkan kami menghidupi Tuhan. Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak muda semua, apa kabar? Selamat bergabung di ibadah Youth Pentecost. Mari sebelum mulai, ayo kita berdoa bersama-sama.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah hari ini. Kami sungguh diberkati oleh doa, pujian, dan penyembahan hari ini. Saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang boleh mendengarkan firman-Mu. Hari ini tema kami Tuhan tentang jangan salah prioritas. Kami rindu memprioritaskan Tuhan di dalam segalanya. Atas segala kehidupan kami, Tuhan yang terutama. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Baik teman-teman, saya percaya semua sehat. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa semua ya. Oke, hari ini tema kita adalah jangan salah prioritas. Oke, setiap hari saya percaya teman-teman semua begitu sibuk. Mulai dari pagi hari sudah ada sederet to-do list yang mesti dikerjakan. Wow, mulai dari bangun tidur, sarapan, begitu selesai Anda doa, Anda buru-buru mungkin ke sekolah, ke tempat kerja. Rasanya kalau udah sampai di sekolah banyak sekali yang mau diurus, kalau Anda bekerja banyak sekali pekerjaan yang sudah menanti Anda. Bahkan rasanya selesai pulang kerja atau selesai pulang sekolah, teman-teman semua rasanya waktunya sudah habis. Nggak taunya satu hari berlalu begitu saja. So hari ini kita akan gali bersama-sama apakah mungkin dalam kehidupan kita, bro and sis, mengalami yang namanya prioritas yang salah nggak ya? Atau mungkin Anda kurang memiliki prioritas yang tepat. So hari ini kita akan lihat bersama-sama, jangan sampai dalam kehidupan ini kita mengalami yang namanya salah prioritas. Oke, pertanyaannya, apa itu prioritas? Nah, prioritas adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Apa yang menjadi sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu? Ayo, kira-kira apa ya? Oke. Lukas 12 ayat 34, firman Allah berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pertanyaannya, di mana hartamu berada saat ini? Bisa jadi saat ini Anda mengatakan sesuatu yang paling berharga bagi kamu adalah studimu. Bisa jadi pekerjaanmu. Bisa jadi hobimu, bisa jadi media sosialmu. Oke, jika kamu mengatakan bahwa pekerjaanmu ada sesuatu yang paling berharga bagimu, berarti itu yang paling kamu prioritaskan dalam hidupmu. Jika kamu mengatakan bahwa pacarmu, bro, sis, itu adalah sesuatu yang paling penting atau berharga dalam hidupmu, bisa jadi itu yang menjadi prioritas kamu saat ini. Pertanyaannya, apakah lalu ini salah, Boksu Willy? Apa yang harusnya kita utamakan dalam hidup ini, anak muda? Oke, hari ini kita akan belajar dengan kisah dua kakak beradik. Yang satu namanya Marta, yang satu namanya Maria. Kita baca yuk firman Tuhan bersama-sama ya. Kita buka Alkitab kita di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah saudara, hari ini kita melihat apa yang terjadi dengan kakak beradik ini. Kita lihat satu ketika Yesus sampai di satu daerah namanya Betania. Nah di kampung itu dekat Betania di mana Yesus diterima oleh seorang bernama Marta. Kemudian Marta memprioritaskan Tuhan sebenarnya. Maka dia sibuk melayani Tuhan. Kemudian kakaknya bernama Maria adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Lalu kita lihat bagaimana respon seorang Marta. Marta sempat ngomong sama Yesus, dia bilang begini, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kita lihat, kenapa Marta bisa mengatakan demikian? Karena dia sangat sibuk dengan prioritas dia. Lalu respon Yesus yang sungguh di luar dugaan. Yesus bilang begini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang tidak
yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Teman-teman lihat ya, apa yang terjadi dengan Marta dan Maria. Yesus menegur Marta. Mengapa? Karena Marta mengalami yang namanya salah memilih prioritas. Marta lebih memilih sibuk mengurus hal-hal yang sifatnya remeh-temeh. Mengurus sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Sebaliknya, Yesus memuji Maria. Mengapa? Karena Maria memilih prioritas yang tepat, yang terbaik, yang benar. Mengapa demikian? Maria memilih untuk mendengarkan perkataan Allah. Maria memilih untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Jadi hari ini saya simpulkan ada dua jenis prioritas. Prioritas yang salah, kemudian prioritas yang benar. Bro dan sis mau tahu apa sih prioritas yang salah? Kita mulai ya. Kalau kamu tidak tahu prioritas yang salah, kamu mana bisa tahu prioritas yang benar? Kita mulai dari prioritas yang salah. Oke. Bicara tentang prioritas yang salah, seringkali kita mengalami apa yang Marta alami. Rasanya kita ini dikuasai oleh aktivitas yang begitu padat setiap hari. Dimulai dari sekolah, kuliah, pekerjaan, dan sebagainya. Belum lagi hobi, belum lagi selfie, belum lagi video TikTok, belum lagi Anda upload segala macam story, Instagram, dan sebagainya. Wow, rasanya waktu itu nggak cukup. Tetapi di sisi yang lain, ketika kamu sibuk dengan hal-hal yang demikian, kehidupan rohanimu menjadi kosong. Kamu menjadi tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kamu menjadi orang yang tidak memiliki kasih yang dekat dengan Tuhan. Kamu menjadi orang yang sombong. Kamu menjadi orang yang egois. Kamu menjadi orang yang bisa jadi tidak jujur dan bahkan menolak untuk dibimbing. Akibatnya apa? Akibatnya kamu tidak menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidupmu. Inilah prioritas yang salah. Nah, Salomo mengatakan bahwa dalam hidup ini, bagi Salomo prioritas yang paling penting adalah takut akan Allah dan menaati perintahnya. Jadi Salomo seorang raja, orang yang berhikmat di zaman itu. Dia bisa mengatakan bahwa bagi dia yang terpenting, artinya prioritasnya Salomo adalah takut akan Allah dan menaati perintahnya. Jadi saudara, kita mesti hati-hati, jangan sampai salah prioritas. Nah sekarang kita lihat bagaimana dengan prioritas yang benar. Yang kedua, prioritas yang benar. Kita lihat Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Yes, amin. Saudara, ketika kita memegang prioritas yang benar, di mana kita mengutamakan firman Allah, kita mengutamakan kerajaan sorga, kabar baiknya, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Alkitab mencatat bahwa Tuhan akan tambahkan kepada kita. Saudara, kalau Anda lihat salib, salib itu gambarnya plus. Artinya bagi Tuhan ada tambah, nggak ada kurang. Kalau salib minus gitu ya gawat ya, yang salib kan plus. Jadi ada tambah, nggak ada kurang. Nah artinya masalah Anda akan dibereskan Tuhan. Keuangan Anda bermasalah, Tuhan selesaikan, Tuhan tambahkan. Kesehatan bermasalah, Tuhan Yesus yang pulihkan. Hubungan dengan pasangan bermasalah, Tuhan yang satukan. Pekerjaan bermasalah, biar Tuhan yang bereskan. Semua yang menjadi hal yang membuat kita rasanya tidak damai, tidak tenang, biar Tuhan yang memberikan ketenangan dan kedamaian. So saudara, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua mengerti tentang prioritas yang salah, kemudian dibanding dengan prioritas yang benar. Kalau kita mengerti tentang prioritas yang benar, berarti kita mesti memprioritaskan yang benar itu di atas segalanya. Saat ini yang saya mau katakan adalah, kalau kita tahu bahwa prioritas yang benar adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari, saat ini adalah saat yang terbaik untuk kamu bergabung bersama dengan kami. Jika kamu tidak punya komunitas, atau kamu lonely, atau mungkin bisa jadi kamu sendiri di rumah, dan kamu kebingungan, bagaimana supaya bisa memiliki satu prioritas yang benar, atau kamu memang rindu, jangan sampai gua salah prioritas ya. Nah bagaimana caranya? Bagaimana solusinya? Bagaimana jalan keluarnya? Nah saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama bergabung dengan KUL yang ada di dalam Youth Pentecost. Nah di KUL ini, kita akan bersama-sama berjumpa dengan anak-anak muda yang dahsyat yang ada di sini. Mereka adalah anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan mereka adalah orang-orang yang tidak kompromi terhadap dosa, dan mereka adalah orang-orang yang bergerak untuk menangkan jiwa. Kalau kita tahu bahwa hari-hari ini, apa yang terjadi dengan dunia ini,
Kita tahu bahwa Tuhan izinkan COVID-19 terjadi. Tuhan izinkan krisis mulai terjadi. Tuhan izinkan saat ini kita semua masuk pada satu perhentian. Dan pada saat ini per 6 September tahun 2021, kita masuk pada tanggal kalender Ibrani yaitu 5782. Kita masuk pada tahun yang namanya tahun Paybat. Nah di tahun Paybat ini, Pay itu berbicara tentang mulut, perkataan, maka kita berdoa, memuji, menyembah. Bet itu berbicara tentang rumah. So Tuhan mau kita perhatikan rumah Tuhan. Bicara rumah Tuhan bisa rumah secara fisik, bisa bicara pribadi lepas pribadi menjadi rumah Tuhan. Nah saudara, tahun Paybat ini juga tahun perhentian, tahun semite, atau kita sebut dengan tahun sabat. Artinya tahun di mana kita berhenti di dalam hadirat Tuhan. Nah apa yang kita lakukan ketika berhenti dalam hadirat Tuhan adalah kita benar-benar mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, teman-teman semua tidak usah khawatir. Tidak usah takut dengan studimu. Kamu tetap rajin sekolah, tetap belajar. Tapi Tuhan tambahkan hikmat bagimu. Tuhan tambahkan kepintaran bagimu. Gak usah khawatir soal pekerjaan. Yang penting kamu tetap rajin bekerja, tetap cekatan, tetap ligat, tetap sungguh-sungguh bekerja. Percayalah, Tuhan akan mengangkat engkau lebih daripada yang lainnya yang ada. So hari ini lewat apa yang saya mau sampaikan adalah teman-teman percayalah bersama Tuhan, Tuhan bawa kita pada level-level yang jauh lebih dahsyat yang mungkin kita tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Boleh katakan amin? Nah sebagai penutup khotbah saya mau mengajak teman-teman bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Biarlah ketika usiamu yang masih muda ini, pakailah untuk memuliakan Tuhan. Pakailah hidupmu untuk melayani Tuhan. Pakailah hidupmu untuk memprioritaskan kerajaan Allah. Maka percayalah, engkau akan diberkati Tuhan dengan dahsyatnya. Bukan hanya engkau, bukan hanya kamu, tapi keluargamu, pekerjaanmu, studimu. Kamu akan menjadi berkat dimanapun kamu berada. Boleh katakan amin? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Ayo sama-sama. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi ya sama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, terima kasih buat hari yang baik ini. Kami bersatu di dalam doa buat setiap anak-anak muda yang mengikuti khotbah online ibadah Youth Pentakosta ini. Kami berdoa Tuhan, ini saatnya Pentakosta ketiga terjadi. Semakin banyak anak muda yang boleh kami tuai buat kemuliaan Tuhan. Hari ini kami belajar tentang jangan salah prioritas. Tuhan, kami tahu di mana harta kami berada, di situ hatimu kami berada. Maka hari ini jika harta kami ada dalam pekerjaan kami, studi kami, maka itu yang kami prioritaskan. So hari ini Tuhan kami bertekad, berkomitmen di hadapan Allah. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat setiap rekan yang mengikuti ibadah online ini. Bapa, ampuni kalau kami punya prioritas yang salah. Biarlah mulai hari ini
kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Tuhan Yesus Engkau akan tambahkan semua kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memprioritaskan kerajaan Allah di atas segalanya. Kami mau Tuhan menempatkan Tuhan di atas segalanya yang paling utama di dalam kehidupan kami. Kami mau bersekutu dengan Tuhan. Kami mau membangun satu hubungan intim dengan Tuhan. Ketika kami bangun pagi, kami tidak buru-buru untuk segera ke sekolah, tapi kami berdoa dulu sebelum kami berangkat ke sekolah. Kami tidak buru-buru pergi kerja, tapi kami baca firman Tuhan terlebih dahulu, kemudian kami baru pergi kerja. Bapak terima kasih, urapi kami, berkati kami semua. Kami pekerja, kami percaya pekerjaan kami, usaha kami, apa saja yang kami lakukan Tuhan Yesus Engkau jadikan berhasil. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Wow, haleluya. Baik saudara, kita akan bersama-sama akhir ibadah ini. Hari ini adalah hari yang sangat spesial, hari Minggu. Kita semua diberkati oleh Tuhan bersama-sama. Siap? Mari angkat kedua tangan tinggi-tinggi di hadapan Allah. Kita akan bersama-sama menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kekasih Kristus, pulanglah, bawalah berkat damai, sejahtera dan sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan manis bersama Roh Kudus memberkati teman-teman semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Jul, tadi kan Box Willy udah bahas tuh. Kita harus punya goal. Yes, benar Di dalam Bang. prioritas kita harus punya keluarga rohani. Biar prioritas kita nggak salah, Jul. Yes, benar Karena di banget, situ Bang. kita diajarin, kita dinasehatin dan kita sama-sama bertumbuh, Jul. Benar nggak, Jul? Yes, benar banget Bang. Dan sesuai dengan khotbah yang Boksu khotbahin tadi Bang, aku teringat nih Bang, firman Tuhan nih Bang. Yang mana, Di Jul? Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu Yes, Bang. wow, luar biasa, Jul. Yes. Berarti prioritas kita yang utama tuh Tuhan, Jul. Yes, benar banget Bang. Karena banyak orang salah prioritas, Jul. Pacarnya diduluin. Yes, betul. Bahkan sosial medianya Bang setiap hari Ih. update terus ya Jadi Bang ya bangun kan. pagi tuh Jul bukannya berdoa, tapi lihat dulu berapa banyak sih yang like hari ini. Itu yang salah Jul kan. Berapa benar, banyak Bang. sih yang lihat storyku hari ini Yes, gitu kan. benar Padahal banget, kita harus Bang. berdoa bersyukur dulu Jul ya. Yes, benar banget Bang. Betul nggak, Jul? Betul. Jadi buat teman-teman, untuk kita tidak salah prioritas, yuk gabung di Cool kita, Cool Youth. Silahkan teman-teman tinggalkan nomor HP, kita akan segera follow up teman-teman. Jangan sampai dilewatkan, kita harus memiliki Cool komunitas Allah. Benar. Nanti kita follow ya Jul. Yes, ya. benar, Bang, benar, Dan benar. info yang lebih menarik Jul, teman-teman yang ada di Pekanbaru datang jam 2. Yes, untuk hari ini ya Bang, yang hari ini jam 2. Grand Elite teman-teman. Jadi bisa ketemu kita secara langsung Jul Yes, ya. benar, Benar, Bang. Jul? Yes. Selama ini mungkin lihatnya di media sosial. Ya. Mungkin disangkanya kita ganteng atau cantik cuma di media sosial Jul. Ternyata Tapi kita lebih cantik ya Bang. Oke. aslinya. Oke. Oke teman-teman udah pernah penasaran mungkin datang jam 2 ya. Nih jumpa lagi dengan kita ya Jul ya. di Yes. sana ya. See you, Tuhan Yesus memberkati.